Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kami matadata.online yang pada hari ini kita akan sharing, kita akan menjelaskan tentang marketing plan. Perlu teman-teman ketahui, sebelumnya kita telah membahas banyak hal tentang marketing online ya, yang insya Allah rencananya nanti kita akan buat semacam silabus begitu, tahapan-tahapannya biar jelas gitu kan. Oke, kita review dulu beberapa topik tentang marketing online sebelum kita bahas nanti tentang marketing plan-nya. Oke, pertama ini ya teman-teman bisa cek di website matadata.online. Di menu blog ini coba teman-teman lihat. Nah, ini langsung saja pada kategorinya, kategori promosi kampus atau promosi online ya. Karena studi kasus yang beberapa hari ini kita bahas tentang kampus, promosi online kampus. Oke, ini tentang marketing online. Dulu kita pernah bahas pertama tentang cara mudah promosi sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan dan digital campaign ya. Coba ini yang pernah kita tulis sebelumnya. Terus kemudian cara promosi online. Ini lengkap juga, ada media, konten, dan lain-lain itu. Teman-teman bisa lihat juga. Ini digital 2021 khusus untuk Indonesia, ini hasil survei dari Hotsuite. Kita bahas di sini tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pasar kita ya, yang ternyata pasar kita itu banyak didominasi oleh usia 18 sampai 34 tahun. Terus kemudian kita juga telah membahas 9 strategi marketing kampus di masa pandemi. Ada juga promosi kampus, ini lebih pada SEO on page khususnya. Kemudian ini membangun tim online itu apa saja sih sebenarnya gitu, ada teman-teman bisa lihat di artikel ini. Kemudian ini banyak advertiser itu lebih fokus pada promosi online di tahap 1 ini, padahal kan tahap yang menentukan kedua dan ketiga dan selanjutnya ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat itu di blog kami. Terus kemudian hari ini kita akan membahas tentang marketing plan-nya gimana. Oke, pertama teman-teman semua, awareness. Jadi awareness ini tujuannya adalah memberitahu calon pelanggan kita itu bahwa kita itu ada. Kita itu siapa? Kita itu misalkan toko online, misalkan sekolah, misalkan kampus ya. Awareness ini adalah proses bagaimana kita menunjukkan eksistensi kepada calon pelanggan. Ya. Oke, kita lihat item apa saja dalam awareness ini. Oke, pertama fokus. Fokus maksudnya apa? Fokus artinya karena ini studi kasusnya adalah kampus, maka kita harus fokus mengedukasi pentingnya kampus. Pentingnya kampus di sini misalkan pentingnya orang melanjutkan pendidikan. Berarti kita harus memberikan edukasi pada masyarakat atau calon mahasiswa itu bahwa penting untuk melanjutkan sekolah ke kampus. Nah, itu biasanya di cara mengedukasi itu baik lewat artikel, lewat video, dan lain-lain ya. Terus edukasi tentang jurusan dan edukasi tentang kemahasiswaan. Tentu kalau masalah jurusan ini akan bercerita banyak tentang spesifikasi ilmu tertentu yang berkaitan dengan jurusan-jurusan di kampus kita masing-masing ya. Terus edukasi tentang mahasiswa. Gimana maksudnya edukasi tentang mahasiswa? Yaitu kira-kira benefitnya apa bagi mereka. Nah ini basic sekali, ini fokus ini. Terus kemudian yang kedua, awareness itu menjelaskan tentang konten ya. Gimana cara kita menunjukkan eksistensinya itu? Nah, pertama bisa melalui artikel dosen. Artikel dosen ini biasanya misalkan dosen-dosen menulis di media massa misalkan ya. Menulis di media massa, baik itu media cetak,
cetak ataupun online ya. Kan sudah banyak sekarang. Terus kemudian jurnal misalkan jurnal yang indeks di Scopus lah atau terindeks di Google macam-macamnya itu, yang nantinya sebenarnya kita hanya ingin menunjukkan eksistensi gitu. Tuh. Kemudian publikasi media sama sebenarnya sama artikel dosen ini, cuma artikel dosen ini kan bisa ditulis di websitenya kampus, tapi kalau di publikasi ini lebih luas, bisa di media lokal, nasional, atau TV lokal. Kemudian kontennya flyer, bisa ya semacam brosur dan lain-lain itu. Video ya. Nah, tentang konten ini kita juga sudah bahas lengkap bagaimana konten yang pas sebenarnya terhadap tujuan kampanye tertentu itu. Teman-teman bisa lihat mereview kembali artikel-artikel kami sebelumnya. Terus apa poin yang diharapkan dari proses awareness ini? Pertama adalah semua konten ada unsur kampusnya, atau semua konten ada unsur brand kita kalau kita mau jualan produk ya. Itu. Jadi mau artikel atau publikasi jurnal, flyer, video, dan lain-lain ini harus mencantumkan logo lah minimal yang intinya orang tahu bahwa yang menulis, yang membuat video, atau yang tim kreatifnya itu adalah kita, brand kita, kampus kita, atau sekolah kita. Itu ya. Itu tahap pertama. Jadi jangan langsung pada tahap consideration ini kalau di awareness-nya aja masih belum ini gitu, maksudnya belum selesai. Jadi logikanya begini, kenapa awareness ini penting? Karena kan bagaimana calon mahasiswa itu bisa mendaftar ke kita kalau mereka tidak kenal. Makanya ada awareness itu. Kemudian setelah awareness ini, ada consideration. Apa itu consideration? Coba kita lihat fokusnya ya. Ingat teman-teman ya, skema marketing plan yang saya jelaskan ini berkaitan sama kampus. Tujuan yang kedua adalah bagaimana kampus kita, sekolah kita, atau brand kita bisa menjadi pertimbangan. Bagaimana membuat calon mahasiswa itu menjadikan kampus kita ini sebagai salah satu kampus yang dipertimbangkan untuk dimasuki, maksudnya gitu. Fokusnya apa? Tentu fokus pertama menggunakan profil kampus, profil fakultas, profil jurusan, dan profil UKM unggulan. UKM ini unit kegiatan mahasiswa ya. Nah, ini teman-teman, dalam profil-profil ini harus dibuat semenarik mungkin, ya setidaknya menggunakan metode copywriting ya. Pertama flyer, video, dan testimoni. Kayak misalkan kita buat satu flyer atau brosur yang bentuknya gambar yang kita bisa share di WA lah, misalkan bisa share di selain WA, misalkan bisa kita share di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan yang kedua itu video. Video ini teman-teman sebenarnya kalau bisa perbanyak menggunakan konten promosi itu dalam bentuk video. Kenapa? Orang lebih suka melihat konten video daripada harus membaca teks yang banyak. Dimulai dari yang termungkin aja dulu. Cuma titik tekannya adalah perbanyak konten yang bersifat video. Nah, ya, konten yang ketiga itu testimoni. Testimoni ini teman-teman ya, satu testimoni itu bisa menjelaskan beribu-ribu kata dalam konten promosi. Karena apa? Output dari hasil proses pendidikan yang ada di kampus, alumni lah, kita carilah alumni yang sukses. Tentu kan banyak itu, kalau misalkan ada alumni kita kerja di bidang otomotif, di bidang jaringan, itu kita ambil testimoninya. Cukup kita hubungi yang bersangkutan, disuruh testimoni lewat HP-nya, kita hubungi mereka untuk ambil semacam testimoni langsung lewat HP-nya mereka sendiri gitu. Itu aja. Ya kalau biasanya sebenarnya diambil secara profesional, kita undang orang, datangi mereka. Ya kalau nggak bisa begitu, yang mungkin saja. Consideration ini titik fokusnya adalah bagaimana kampus kita, lembaga kita itu
menjadi pertimbangan di antara kampus-kampus yang lain. Kemudian yang ketiga, decision. Nah, ini yang paling penting karena pada decision ini tahap bagaimana kita mampu memberikan pemahaman bahwa kampus kita itu memang betul-betul lembaga yang harus mereka pilih. Gitu kan ya? Oke. Decision kita lihat poinnya apa, ada apa saja. Pertama ada penawaran kampus. Penawaran yang dimaksud ini gini. Kayak misalkan bagi pendaftar 100 pendaftar pertama akan gratis separuh semester misalkan gitu ya. Atau yang punya sertifikat juara setingkat kabupaten gratis uang muka misalkan. Gitu-gitulah jenis-jenis penawaran. Nanti insya Allah kita bahas khusus penawaran-penawaran apa saja yang cocok untuk kampus ya. Kemudian yang kedua ada program-program unggulan. Kita harus jelasin juga ke calon mahasiswa itu selain jurusan, selain ilmu-ilmu yang ada di jurusan itu kita punya program-program unggulan yang bisa mendukung kompetensi mereka, tentu pada ujung-ujungnya nanti agar mereka cepat bisa diterima dalam dunia kerja misalkan ya. Terus yang ketiga, perkuat diferensiasi. Dengan sama bentuk penawarannya, bentuk promosinya sama, itu kurang bagus. Selanjutnya, perbanyak jalur masuk. Jalur masuk dari tes jalur pendaftaran biasa, jalur pendaftaran prestasi, jalur pendaftaran yayasan dan lain-lain. Karena sebenarnya ini caranya memasang jaring-jaring sebenarnya gitu kan. Oke. Itu teman-teman semua ya. Teman-teman, bagian terakhir dari marketing plan ini adalah timing. Timing ini pengaturan waktu kapan awareness dilakukan, consideration dilakukan, dan decision dilakukan. Contohnya, kita atur misalkan semesteran. Di semester ganjil dan semester genap, kemudian jadwal dalam 1 tahun ini didetailkan kembali di 3 bulan dan 1 bulan. Nah, contoh secara umum beginilah gampangannya. Di 4 bulan pertama, itu fokus pada awareness. 4 bulan kedua itu consideration. Terus di 4 bulan terakhir fokus pada bagaimana calon mahasiswa itu menjatuhkan pilihannya pada kampus kita. Kemudian diturunkan jadwalnya itu per 3 bulan, per 1 bulan, dan per minggu, dan juga harian. Kenapa kok dibuat detail-detail seperti ini? Itu masing-masing rencana waktu ini harus ada memuat target. Jadi masing-masing rancangan waktu ini ada target-target spesifik. Kenapa kok harus ada target? Karena berkaitan dengan evaluasi. Nah itu ya. Jadi saya rasa 4 hal ini yang kemudian bisa kita jadikan patokan. Silakan teman-teman untuk mengimprove, menginovasi sendiri. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, tapi paling tidak dengan penjelasan tentang marketing plan dengan studi kampus, dengan studi kasus kampus ini, teman-teman sudah punya bayangan, harapan saya begitu, punya bayangan bagaimana sih mengelola digital campaign dalam 1 tahun itu.